Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pada khotbah pada hari ini adalah melampaui apa yang kelihatan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan mendasar yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian pada hari ini. Apa sih yang membuat kehidupan ini terus bergerak? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kehidupan ini adalah ibarat sebuah perjalanan atau sebuah pesiarahan, sebuah arak-arakan. Nah, apa yang sebetulnya membuat kehidupan saudara dan saya, kehidupan manusia di dunia ini terus bergerak? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebetulnya apa yang membuat kehidupan ini bergerak itu adalah apa yang disebut dengan nilai atau value. Tapi apa sih wujud daripada nilai atau value yang menjadikan kehidupan ini bergerak? Itu bisa beragam. Kalau dilihat dari PowerPoint yang saya persiapkan ini, bisa jadi bahwa value atau nilai bagi seseorang itu adalah sport. Itu bisa jadi adalah olahraga. Dengan segala ragam yang ada, yang menjadikan bahwa orang itu bergerak dalam kehidupannya. Itu adalah sesuatu yang bernilai. Tetapi bisa jadi bagi orang yang lain, sesuatu yang bernilai, yang berharga itu adalah uang. Sehingga orang bisa berjuang sedemikian rupa, sedemikian kuatnya untuk bisa terus menambah digit di dalam tabungannya adalah karena uang. Uang adalah sesuatu yang bernilai bagi orang tertentu. Tetapi juga ada sebagian yang lain yang mengatakan enggak. Bagi saya yang bernilai segala-galanya adalah keluarga. Karena disitulah saya dikelilingi oleh orang-orang yang saya cintai dan yang mencintai saya. Keluarga bisa menjadi sebuah nilai yang berarti bagi seseorang. Tapi juga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bisa jadi bahwa yang bernilai itu adalah pendidikan. Kalau kita coba lihat di dalam upacara-upacara wisuda, maka salah satu ritus yang seringkali dilakukan adalah melemparkan topi wisudanya itu ke langit. Sebagai satu kegembiraan. Mengapa? Karena ternyata pendidikan terus menambah pengetahuan, menambah gelar, belajar ada satu nilai. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, karena berbicara soal nilai semacam itu, maka bisa dilihat bahwa ketika kita mencoba melihat nilai, maka di sana setidaknya mengandung akan 4 hal yang mendasar. Yang pertama, nilai itu bisa datang dari personal. Itu berarti masing-masing pribadi mengatakan bahwa ini loh yang bernilai. Sehingga kalau dalam sebuah keluarga, di sana misalnya ada 2 atau 3 anak atau lebih, masing-masing anak memiliki akan nilai yang berbeda satu dengan yang lain. Itu karena nilai menyangkut satu yang bersifat personal. Karena apa yang bernilai bagi saya belum tentu bernilai bagi saudara. Tetapi juga nilai itu sendiri bisa datang dari sebuah komunitas. Sebuah yang bersifat komunal. Komunal itu adalah bisa menyangkut soal keluarga, bisa menyangkut soal lingkungan yang ada di sekitarnya, keluarga besarnya, tapi bisa jadi nilai itu adalah datang dari komunitas yang datang dari suku, dari masyarakat di mana dia hidup. Sehingga dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bisa menjumpai bahwa apa yang bernilai bagi kita orang Indonesia belum tentu sama dengan nilai saudara-saudara kita di Amerika atau di Eropa. Atau bahkan apa yang bernilai di Jawa belum tentu sama dengan nilai yang ada di tanah Papua. Kenapa? Karena nilai itu juga muncul, lahir, dan dikukuhkan oleh kehidupan berkomunitas. Tapi juga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, nilai itu juga menyangkut soal gambar diri. Pertanyaannya kan begitu. Kenapa sih ada orang yang mati-matian,
untuk memperjuangkan nilainya itu. Misalnya saya harus mencapai pada usia sekian, saya harus mencapai achievement, mencapai capaian saya. Saya harus bisa menduduki sebuah jabatan pada level ini. Nah, mengapa? Itu karena menyangkut soal gambar diri. Sehingga ketika orang itu bisa memiliki, menemukan nilainya, maka dia mengatakan, ya ini loh saya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap kita manusia perlu menemukan gambar dirinya atau self image-nya. Tanpa itu, maka kehidupan ini tidak bergerak. Kalau bagi saya sebagai seorang pendeta, maka bagi saya adalah menanggapi panggilan Tuhan menjadi seorang pendeta adalah ini gambar diri saya. Saya juga sebagai seorang dosen, bagi saya ini adalah gambar diri saya, gambar diri Stefanus. Nah, setiap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masing-masing punya kehidupan dan masing-masing Bapak, Ibu, dan saudara perlu menemukan gambar diri saya itu apa. Itu ibaratnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita bercermin di sebuah cermin yang besar untuk mencoba melihat siapa saya, who am I, nilai terkait dengan gambar diri. Tetapi juga kita sebagai orang-orang yang beriman, bahwa nilai itu juga terkait dengan gambar Tuhan atau the image of God. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, maka pertanyaan saya adalah gambar Tuhan yang macam apakah yang saudara dan saya miliki? Apakah Tuhan yang menyeramkan, yang membawa pecut? Atau gambar Tuhan yang dengan wajah yang teduh, dengan tangan yang terbuka, yang siap untuk merengkuh siapapun kita? Dan di sini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menentukan tentang nilai, value dalam diri seseorang. Nah, karena nilai, karena value itu, maka orang memperjuangkan nilai itu. Dari bacaan kita Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita coba lihat dari kisah tentang Abraham tadi, saya mengutip pada ayat yang kedua. Di sana dikatakan, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Dari sini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bisa melihat apa sih yang bernilai bagi Abraham. Yang pertama adalah soal anak. Ini berbicara soal keturunan. Kalau kita coba lihat dalam konteks masyarakat Yahudi, tapi juga setidaknya di masyarakat Jawa pada era saya masih anak-anak remaja, anak menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Dan bahkan sampai hari ini masih banyak orang yang melihat bahwa anak ada sesuatu yang bernilai. Nah, demikian pula Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita menjumpai dari teks Alkitab. Bagi Abraham, anak itu adalah satu yang bernilai. Berarti anak menjadi nilai. Sekalipun sekali lagi kalau kita coba tarik ke zaman sekarang, kita mengenal apa yang disebut dengan child free. Nah, tentunya zaman memang berubah. Tapi kembali kepada teks ini, konteks budaya pada waktu itu, anak menjadi satu yang bernilai. Maka itu yang dipertanyakan oleh Abraham kepada Tuhan. Tetapi juga tidak hanya itu. Dikatakan di sini adalah bicara soal warisan, yaitu rumah. Dia mengatakan, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik. Karena pada waktu itu Abraham belum memiliki anak, sementara usianya sudah lanjut. Itu artinya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rumah, harta, warisan menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, sekali lagi, karena nilai inilah, maka kemudian Abraham mencoba mempertanyakan kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepada?
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang bernilai ini, inilah yang kemudian dituntutkan. Abraham menuntut Tuhan, yaitu dengan bertanya, Tuhan, lalu apa yang kau berikan kepadaku? Kalau semua yang bernilai itu tidak menjadi bagian dalam hidupku, bagaimana aku akan bisa melanjutkan kehidupanku? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi ini pun ketika tuntutan ini diajukan oleh Abraham kepada Tuhan, juga di sana mengandung akan konsekuensi. Nah, untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari teks ini kita bisa melihat bahwa bagi Abraham di sana ada nilai yang menyangkut personal tetapi sekaligus juga komunal. Nah, apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian semakin ditegaskan di dalam surat Ibrani dari bacaan kita tadi. Saya mengutip pada ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang dituju. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kepada Abraham, Tuhan memerintahkan supaya dia dan istrinya meninggalkan Ur Kasdim. Nah, yang menarik tadi dikatakan bahwa Abraham meninggalkan tanah kelahirannya tanpa mengetahui tempat yang dituju. Dari sinilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, secara spiritual, maka Abraham ketika diperintahkan itu, dia harus menjalani apa yang disebut dengan pesiarahan iman. Pesiaran iman dengan dia tanpa tahu apa yang harus dia lakukan, kemana dia tuju. Maka inilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang disebut dengan awan ketidaktahuan. Atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu the cloud of unknowing. Bahwa ternyata hidup beriman ini adalah ternyata berani berjalan dituntun oleh awan ketidaktahuan. Itulah yang dialami oleh Abraham. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebetulnya mengapa dalam hidup beriman ini justru kita juga perlu belajar dari Abraham yang dituntun oleh awan ketidaktahuan. Karena sebetulnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam pesiaran hidup ini, pesiaran iman ini, satu bahwa kehidupan ini seringkali kita jalani dengan tidak jelas. Itu artinya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ternyata inilah realitanya. Hidup saudara dan saya adalah penuh misteri. Sebagaimana perintah Abraham, perintah yang diterima Abraham dari Tuhan. Tetapi juga yang kedua adalah ternyata orang yang dituntun oleh awan ketidaktahuan di sana mengandung keraguan dan cemas. Itu nampak jelas dari teks Alkitab, kisah tentang Abraham. Ada kecemasan, ada keraguan. Tetapi juga kalau kita lihat secara keseluruhan kisah Abraham, maka di sana ada sesuatu yang menantang. Ada challenging tersendiri ketika Abraham menapaki akan pesiaran itu. Nah, mungkin kita bertanya, Pak, mengapa demikian? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu untuk belajar tentang gambar Tuhan yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Berbicara soal Tuhan, itu harus disadari ada dua cara kita memahami Allah. Yang pertama yaitu apa yang disebut dengan Allah bisa kita pahami, kita mengerti melalui apa yang disebut dengan kata fatik. Kata fatik itu adalah artinya bahwa Allah bisa dipahami, Allah bisa dimengerti, dan Allah itu bisa dijelaskan. Seperti saya menyampaikan khotbah ini adalah jalan kata fatik. Karena Allah saya jelaskan. Atau di dalam gedung gereja ini, meskipun sebagian tertutup, yaitu dengan art glass yang ada ini.
dengan gambar yang ada. Ini adalah juga jalan katafatik. Karena Allah coba dijelaskan dengan gambar. Salib yang ada di ruang gedung gereja ini. Ini adalah juga katafatik. Di mana Allah bisa digambarkan melalui bentuk salib ini. Dengan kata lain, kita bisa belajar tentang Allah. Melalui apa yang bisa kita jelaskan, kita pahami. Termasuk kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang punya kebiasaan setiap hari dengan saat teduh ya, membaca saat teduh dan sebagainya, itu ada jalan katafatik. Tetapi yang kedua, Allah itu pun juga bisa dipahami justru dengan jalan apofatik. Jalan apofatik adalah Allah yang dipahami melampaui segala penjelasan. Itu artinya bahasa saya, gambar itu terbatas. Karena Allah adalah melampaui segala penjabaran yang bisa ditangkap oleh akal manusia. Itulah jalan apofatik. Sehingga bisa jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita pergi ke tepi pantai melihat akan garis cakrawala yang membentang itu di lautan. Dan kita tiba-tiba merasakan, luar biasa ya Tuhan. Tanpa ada banyak hal yang bisa kita dengarkan, tapi hanya dengan berdiam kita menjumpai akan Allah. Itu adalah apa yang disebut dengan apofatik. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dengan demikian kita bisa belajar bahwa ternyata the knowing of God and unknowing, yaitu mencoba belajar mengenal, mengetahui Tuhan melalui yang tidak diketahui. Sebagaimana Abraham, yaitu menjalani kehendak Tuhan tanpa dia tahu kemana sesungguhnya akan langkah dia dituntun. Di sini saya katakan bahwa Abraham dalam perjalanan hidupnya dituntun oleh awan ketidaktahuan. Bukankah itu juga seringkali terjadi dalam hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya? Nah, untuk itu Bapak Ibu, the cloud of unknowing, yaitu awan ketidakmengertian, ini adalah jalan spiritual. Saya mengutip apa yang dikatakan di dalam quotation itu, kutipan itu, bahwa I cannot know God in thoughts, I can only live God in love. Itu artinya bahwa ada keterbatasan pemikiran kita untuk memahami Allah. Tapi kita hanya bisa mengenal Allah itu melalui akan cinta. Pertanyaannya kan begini. Mengapa Abraham berani meninggalkan Ur Kasdim dan berjalan, seperti dikatakan Alkitab, dengan langkah ketidakmengertian? Karena apa? Karena Abraham memiliki apa yang disebut dengan kesatuan cinta. Abraham memiliki kesatuan cinta dengan Allah. Allah tidak hanya dipahami dengan pengertiannya, tetapi Allah sungguh diyakini bahwa Allah adalah Allah yang mencintai. Itu artinya Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita tahu bahwa itu adalah Allah yang mencintai, maka apapun perjalanan kehidupan, pengalaman hidup ini, entah itu suka maupun duka, entah itu tawa atau tangis, maka cinta itu tidak diragu. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu pada pagi hari ini, kalau ternyata awan ketidaktahuan adalah jalan spiritual, lalu bagaimana sih kita harus menapaki kehidupan ini? Bukankah saudara dan saya pun sama seperti Abraham? Kita tidak tahu kok apa yang bakal terjadi 1 minggu ke depan. Dalam minggu ke depan ya nggak arti. Jangankan 1 minggu ke depan. 1 jam ke depan kita semua tidak tahu. Tapi bukankah hidup ini perlu kita tapaki? Maka Bapak Ibu ada 3 jalan yang bisa kita bersama-sama lakukan. Yang pertama adalah jalan pemurnian. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam kehidupan ini, ingatlah bahwa hidup ini adalah sebuah pesiaran, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Yang bisa jadi ketika kita menapakinya, menjalani kehidupan ini ada banyak tantangan di depan kita. Dan kita menjadi bertanya, apakah betul enggak ini kehendak Tuhan?
Hidup saudara dan saya perlu memperjumpakan antara kehendakku kecil, yaitu kehendak kita masing-masing, dengan kehendakku besar, yaitu Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu, inilah yang dibutuhkan apa yang disebut dengan discernment. Orang perlu untuk merenungkan secara mendalam, lalu kemudian memilah, memilih, dan akhirnya memutuskan bahwa ya ini loh yang saya akan jalani. Abraham ketika dia melangkahkan kakinya meninggalkan Ur Kasdim, dia telah melakukan apa yang disebut discernment. Berat, ya berat. Dari teks tadi kita melihat bagaimana ada bargaining, ada tawar-menawar antara Tuhan dengan dirinya. Di awal bisa jadi berat. Tapi ketika dia sudah mengatakan oke deh saya akan jalani ini apapun resiko. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita perlu dalam kehidupan ini untuk melakukan discernment. Berani untuk merenungkan secara mendalam, kemudian mampu memilah, memilih, dan akhirnya memutuskan untuk ya, disinilah saya akan pergi. Bisa jadi dari situlah kita mulai menyingkirkan yang saya sebutkan di sini, yaitu kerak-kerak kehidupan. Bisa jadi keraguan, ketakutan, kecemasan. Ya, ada ketakutan, kecemasan, tapi saya akan melangkah. Yang kedua adalah kita mengalami apa yang disebut dengan jalan pencerahan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup beriman itu membutuhkan apa yang disebut dengan keterbukaan terhadap Roh Tuhan. Itu artinya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita perlu menjaga kualitas hati kita. Karena bisa jadi dalam hidup ini seringkali kecemasan, ketakutan, dan banyak hal yang menjadikan akhirnya hati kita tidak lagi menjadi murni. Untuk itulah kita membutuhkan pencerahan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang perlu kita lakukan adalah kita membangun terus persahabatan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dengan demikian Bapak Ibu, kita berani membatinkan, istilahnya membatinkan pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Melalui apa? Yaitu apa yang disebut dengan kontemplasi. Kita menjadi orang yang mencoba berani merenungkan secara mendalam, dan kita tidak menjadi pribadi yang overreaktif. Bukankah lifestyle kita saat ini itu adalah cenderung untuk overreaktif? Hidup ini seolah-olah cepat perlu cepat, seperti kita men-scrolling begitu ya, media sosial. Disadari atau tidak, hidup ini semakin hari semakin tergerus, pengennya selalu cepat. Padahal dalam hidup beriman ini, kehidupan ini perlu dijalani dengan ketenangan batin. Kita perlu mengkontemplasikan, bertanya apa sih sebetulnya di balik semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini ada jalan kedua di tengah-tengah kehidupan yang cenderung untuk overreaktif. Jalan yang ketiga atau yang terakhir adalah jalan kesatuan. Tadi saya katakan bahwa di dalam kehidupan beriman ini, Allah tidak bisa hanya kita pahami dengan otak kita, pemahaman kita, pengertian. Tetapi ada satu hal yang perlu kita miliki, yaitu cinta. Berbicara soal cinta adalah berbicara soal relasi, berbicara soal kesatuan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Abraham mampu menjalani hari-hari dia, menapaki pesan hidupnya karena dia membangun kesatuan itu dengan Tuhan sekalipun dengan jatuh bangun. Tapi kesatuan itu menjadi pokok, menjadi dasar di dalam langkah dia. Seorang bapak gereja yang bernama Yohanes dari Salib, dia menggambarkan bahwa kita sebagai pengikut Yesus itu perlu memiliki kesatuan seperti atau ibaratnya yaitu api unggun. Maka gambar yang ada itu adalah api unggun. Di mana ketika api unggun itu sudah jadi, maka sangat sulit dipisahkan antara mana apinya dan mana kayunya. Itu sudah menyatu. Nah, diharapkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita pun juga menyatu. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku.
Nah, kesatuan inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang memampukan kita untuk menapaki hari-hari kita yang bisa jadi kita belum tahu apa yang bakal terjadi. Maka di sini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita perlu mencoba melihat sesuatu yang melampaui ya segala penglihatan kita. Karena di sana ada misteri Tuhan. Kutipan ini mungkin akan menolong kita. Karena bisa jadi Bapak Ibu ketika kita menapaki ya melampaui apa yang kelihatan. Tapi juga bisa jadi di sana ada risiko. Tapi ingatlah kutipan yang ditulis oleh Madeleine Agel ini. God doesn't stop the bad things from happening. That's never been part of the promise. The promise is I am with you. I am with you now until the end. Madeleine ingin mengingatkan bahwa Allah tidak pernah menjanjikan tentang bahwa aku tidak akan menstop semua yang buruk yang bakal terjadi. Allah tidak pernah berjanji itu. Tetapi janji Tuhan adalah bahwa aku akan bersamamu. Aku akan menyertaimu hingga kesudahan. Itu artinya Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa jadi dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Yang kita semua tidak tahu. Bisa jadi di sana ada rintangan, ada tantangan. Tetapi ingatlah, mari kita belajar sebagaimana Abraham melalui ketiga jalan yang sudah saya sampaikan tadi. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam perjalanan kita yang bisa jadi berkelok, tapi biarlah kita boleh mengingat. Yaitu janganlah kita kehilangan akan harapan. Karena mujizat seringkali diam dalam apa yang tidak tampak. Bisa jadi jalan itu berliku. Tetapi justru di sanalah kita nantinya akan menemukan dan berjaya. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri akan khotbah ini, renungan kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari sejauh kita bisa membaca tulisan ini karena mungkin fontnya kecil, mari kita mengucapkan ini sebagai doa kita, yaitu doa yang ditulis oleh Thomas Merton. Sebagai seorang teolog, seorang mistikus yang sangat terkenal dengan doa Thomas Merton. Mari kita mengucapkan bersama-sama. Ya Tuhan Allahku, aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku tidak melihat jalan di depanku. Aku tidak dapat mengetahui dengan pasti di mana jalan ini akan berakhir. Aku juga tidak benar-benar mengenal diriku sendiri. Dan kenyataannya aku berpikir bahwa aku mengikuti kehendak-Mu tidak berarti aku benar-benar melakukan. Tetapi aku percaya bahwa keinginan untuk menyenangkan-Mu pada hakikatnya menyenangkan. Dan aku berharap memiliki keinginan itu dalam semua yang aku lakukan. Saat hening bagi setiap.